Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati kepada segenap para kesepuhan, yang saya hormati kesepuhan kita Pak Anwar, juga yang saya hormati kesepuhan kita Mas Jafar, Mas Akso, Bapak Mali, Bapak Kardi, beserta para kesepuhan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang saya hormati kepada Bapak RT sekaligus penasehat kita yaitu Bapak Ustaz Ajat. Juga di sini hadir pula Bapak Margo, juga yang saya hormati kepada segenap kepengurusan Musholah Baitur Rahman, ketua kita Bapak Ustaz Sadiri, bendahara kita Bapak Masno, Dewan Guru kita Bapak Ustaz Didi, Bapak Ustaz Saad, beserta para jamaah hadirin semuanya, sa'adakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, terutama kita masih diberikan nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat inilah pada malam hari ini tidak terasa minggu demi minggu berlalu. Kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan rohani kita yaitu thalabul ilmi. Harapan kita semua mudah-mudahan silaturahmi kita, thalabul ilmi kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan pemahaman ilmu agama sekaligus kita diberikan pertolongan agar kita mampu untuk melaksanakannya sehingga di alam dunia kita mendapatkan ketenangan jiwa, di akhirat kita akan mendapatkan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Patut kita syukuri pula, alhamdulillah kita masih merasakan nikmatnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hampir mayoritas rakyat Indonesia bergembira ketika tiba tanggal 17 Agustus karena memang disitulah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka 17 Agustus kemarin mengingatkan kepada kita tentang jasa para pahlawan. Maka jas merah jangan sekali-kali hilangkan sejarah atau lupakan sejarah. Jas hijau jangan sekali-kali lupakan jasa para alimul ulama. Kemerdekaan Indonesia ini sungguh sangat mahal harganya. Ditebus dengan darah-darah berceceran, mayat-mayat bergelimpangan jihad di jalan Allah. Karena kalau menurut sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda bukan 1 tahun, 2 tahun.
Tapi menurut sejarah Indonesia kita ini dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kalau bukan perjuangan para alimul ulama, wiridan para alimul ulama, rakyat Indonesia yang lillahi ta'ala ingin merdeka, tidak akan mungkin Indonesia merdeka. Tetapi Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kemenangan yang patut kita catat dan patut kita yakini. Kemenangan ini bukan pemberdayaan, tapi kemenangan ini hasil dari payah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, yang mereka semua tidak memikirkan dirinya, hartanya, karena yang mereka inginkan Indonesia merdeka. Maka pantas wajar munasabah rakyat Indonesia 17 Agustus kemarin bergembira ria. Saking gembiranya ketua kita Muhammad Syafii ngadain perlombaan, ada balap karung. Mungkin ulah kemenang mahimin tuh. Ada lagi kalau di kampung lomba panjat pinang. Cuma yang belum ada ini Pak Margo, lomba nenek-nenek kecil di botol. Belum ada itu. Maka harus kita syukur nikmat kemerdekaan itu. Syukur ukuran pendeknya kita beristighosah pada malam 17 Agustus. Dan syukur ukuran panjangnya ini yang susah. Apa sih? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah syukur yang sebenar-benarnya atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Karena jikalau rakyat Indonesia meningkatkan keimanan dan ketakwaan, maka janji Allah dalam Al-Quran, "Falyabudu Rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Jikalau rakyat Indonesia beribadah, bertakwa kepada Allah, alladzi at'amahum min ju', maka negeri tercinta kita ini akan subur makmur, wa amanakum min khauf, dan bakal aman. Coba kalau kita lihat negara tetangga kita, saudara kita, saudara seiman kita yang ada di Palestina itu belum merdeka. Orang-orang Palestina kalau ingin berkumpul di Masjid Aqsa itu susahnya bukan main. Asal kumpul-kumpul kayak gini diborong oleh Israel. Asal kumpul-kumpul seperti ini ditembakin oleh orang Yahudi. Kita mah alhamdulillah Indonesia merdeka, mau kumpul-kumpul tenang, mau pengajian tenang, mau ke masjid tenang. Saking tenangnya sepi masjid. Makanya wajar itu keberkahan. Karena rakyat Indonesia kurang bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal kata Allah di ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya rakyat Indonesia ini iman dan takwa kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan buka pintu keberkahan baik dari langit maupun di bumi. Maka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lihat dengan kacamata Islam, Indonesia ini baru merdeka dari penjajahan militer. Kita tidak ditembaki seperti orang Palestina, kita tidak dibom seperti orang Palestina, tapi kita ini belum merdeka dari penjajahan ekonomi, pendidikan, moral, budaya, dan lain sebagainya. Betul atau tidak? Coba kalau kita lihat perekonomian kita sudah hancur sehancur-hancurnya. Khususnya umat Islam banyak sekali menjadi korban perekonomian ribawi. Na'udzubillahi. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, padahal sudah dijelaskan dalam hadis Rasul, bahkan ijma' ulama. Barang siapa yang memakan makanan haram, maka qalbuhu
maka bakal mati hatinya ketika nasihat, karena hati ini ibarat tanah. Kalau tanah subur, ditanami apa saja akan jadi, betul? Begitupun hati manusia. Jikalau hati manusia ini lembut lunak, maka segala butiran-butiran ilmu, butiran-butiran hikmah akan mudah masuk ke dalam hatinya. Ketika hikmah masuk, ilmu masuk, maka yakin manusia itu akan mempunyai perencanaan, bahkan pelaksanaan untuk melaksanakan ibadah. Tapi sebaliknya, jikalau tanah ini tandus, gersang, tanah ini mati, ditanami apa saja tidak akan tumbuh, ditanami apa saja tidak akan jadi. Begitupun hati manusia. Jikalau hati manusia mati, jikalau hati manusia keras, maka segala bentuk nasihat tidak akan mudah masuk. Ilmu tidak akan masuk. Ketika nasihat tidak masuk, ilmu tidak masuk, manusia tersebut jangankan untuk melaksanakan ibadah, perencanaan ibadahnya pun sudah tak ada. Coba kalau kita renungkan, berpikir, pengajian zaman sekarang dengan zaman dulu, rame zaman sekarang. Ibu-ibu seminggu ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan ada yang seminggu full ngaji terus. Tapi kenapa akhlakul karimah tidak berubah? Karena apa? Ilmu sulit masuk, nasihat sulit masuk. Kenapa? Mati hatinya. Apa sebab hati manusia mati? Di antaranya manusia zaman sekarang sudah tidak mempedulikan halal haram. Inilah penjajahan ekonomi kita, belum merdeka dari penjajahan ekonomi. Penjajahan moral dan segala lainnya, di mana LGBT nanti akan disahkan, ini hancur luar biasa. Maka jikalau ada oknum-oknum pejabat yang notabene Islam yang akan menghalalkan, melegalkan LGBT, sungguh mereka adalah begundal-begundal penjajah Indonesia pada hari sekarang. Ini akan memancing azab Allah. Maka wajar munasabah saya mengajak kepada para jamaah untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita masing-masing pimpinan dalam rumah tangga menjaga keluarganya masing-masing untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka niscaya setiap keluarga iman dan takwa itu akan melahirkan cikal bakal kampung yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jikalau setiap kampung sudah mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka ini akan melahirkan cikal bakal baldatun thayyibatun warabun. Maka wajar munasabah kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Maka harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, Allah berikan hidayah serta taufik sehingga mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, sehingga negeri kita Indonesia ini subur, makmur, aman, sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin wal jufatal mu'minin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali yang mudah-mudahan hikmah dan berkahnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Sayyidina Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam lisibti khisali, yang artinya Jibril berharap ingin dijadikan manusia sebab 7 perkara. Saya tanya, Jibril manusia atau bukan? Jibril manusia atau bukan? Bukan. Jibril adalah malaikat. Jibril tugasnya menyampaikan. Nah, malaikat Jibril ini kata Kanjeng Nabi berharap ingin dijadikan manusia sebab 7 perkara. Berarti Jibril mengetahui pahala atau fadilah yang sangat luar biasa di dalam
7 perkara ini sampai Jibril berharap ingin dijadikan manusia. Mana perkara-perkaranya? Di antaranya satu, Jibril berharap ingin dijadikan manusia sebab manusia mah bisa as-sholawatil khamsi ma'al imami, sebab manusia bisa melaksanakan sholat 5 waktu bersama imam, dalam arti sholat berjamaah. Berarti Jibril mengetahui fadilah yang sangat luar biasa di dalam sholat berjamaah, sampai Jibril ingin dirubah menjadi manusia. Maka berarti sholat berjamaah ini sungguh sangat luar biasa. Untung kita sebagai manusia jikalau mau berjamaah. Bahkan kalau kita lihat keterangan hadis Kanjeng Nabi bahwasannya sholat berjamaah itu fadilahnya bukan hanya kita rasakan di alam dunia, di alam kubur pun kita akan merasakan fadilah berjamaah. Bisi Bapak Satiri terpercaya Pak Eri suka. Fadilah berjamaah yang pertama bisa kita rasakan di alam dunia, la yusibahu fakrun fid dunya. Orang yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah, dia akan terbebas dari penyakit fakir di alam dunia. Alhamdulillah. Fakir susah tidak akan menempel pada orang yang rajin berjamaah. Susah bukan nominal. Kalau harta banyak disebut orang kaya, kagak punya harta disebut orang miskin. Tapi susah ini orang miskin bisa merasakan kesusahan, orang kaya pun bisa merasakan kesusahan. Oke lah, orang kaya tidak kekurangan harta, mungkin dia kesusahan melalui masalah penyakit dan lain sebagainya. Nah, jalan satu-satunya wasilah kita sholat berjamaah 5 waktu ini akan menghilangkan penyakit fakir, penyakit susah di dalam diri kita masing-masing. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh sorry mereka nggak rumah. Zuhur rajin hayya sholat, asar rajin hayya sholat, bila subuh mereka bubur mereka bisa diri. 5 waktu berjamaah itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa, sampai Jibril berharap ingin dijadikan manusia. Itu fadilah berjamaah, tidak akan terkena penyakit fakir di dunia. Bahkan di alam kubur Allah hilangkan siksa kuburnya. Nah, ini siksa kubur pun termasuk perkara yang gaib, kita harus mengimani dan mempercayai. Adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Siksa kubur tempatnya di kedukan-kedukan api neraka, sementara nikmat kubur tempatnya di taman-taman surga. Itu bahkan di akhirat orang yang rajin berjamaah itu bakal merasakan fadilah sholat berjamaah. Di antaranya ketika dia menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, kalbal fil khatib, itu sebagaikan kilat yang menyambar, beret langsung nyampe. Padahal menurut keterangan jembatan Shiratal Mustaqim itu perjalanan 3000 tahun, nanjak 1000 tahun, datar 1000 tahun, turunnya 1000. Kemarin kita kalau Mas Jabar ke Madura aja 1 hari 1 malam pegelnya minta ampun, bener gak? Apalagi 3000 tahun gitu. Tapi bagi orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, itu bagaikan kilat yang menyapa. Alhamdulillah. Ya, cukup alhamdulillah dia belum berjamaah 5 waktu. Dan alhamdulillah belum berjamaah wal menang sholat.
cek sakti di jenang lamun gitu madak nyebrang jembatan Suratul Mustaqim goki dan menyambar alabatan sugok tapi sakti itu perkara yang pertama yang membuat Jibril ingin dijadikan manusia. Perkara yang kedua yang membuat Jibril ingin dijadikan manusia sebab manusia bisa melaksanakan mujalasatil ulama, sebab manusia bisa duduk bareng dengan para alim ulama, bisa duduk bareng dengan orang-orang yang berilmu. Berarti Jibril mengetahui fadilah yang sangat luar biasa ketika kita mau duduk bareng dengan para alim ulama. Sesuai dengan sabda Rasul, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil kama. Kalian harus duduk bareng dengan orang-orang yang berilmu serta dengarkan omongan-omongan yang penuh hikmah. Karena sesungguhnya Allah bakal menghidupkan hati manusia yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Seperti halnya Allah bakal menghidupkan tanah yang sudah mati bima'il mator, dengan air hujan. Makanya wajar munasabah kalau kita lihat siiran tombol hati ada 5, salah satunya kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang berilmu. Bahkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan kalian harus bersama-sama dengan orang yang benar. Mana yang benar? Benar hatinya, perbuatannya, dan ucapannya. Salah satunya pewaris kanjeng Nabi, pewaris para nabi, yaitu para alimil ulama. Siapa ulama? Orang-orang yang hatinya penuh dengan, otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalian harus rajin duduk bareng dengan orang-orang seperti itu, karena fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Sampai Jibril berharap ingin dijadikan manusia karena manusia bisa duduk bareng dengan para alimil. Itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia, sebab manusia bisa wa'iyadatil marid, manusia bisa menengok orang yang sakit. Berarti Jibril mengetahui fadilah yang sangat luar biasa ketika manusia mampu dan mau menengok orang yang sakit. Maka wajar dalam satu keterangan ketika di rumah kita atau di daerah kita, di lingkungan kita ada yang sakit, ternyata itu adalah magnet. Magnet apa? Turunnya rahmat dan berkah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mengurus orang sakit dan orang-orang yang mau menengok orang sakit. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika mendengar ada tetangganya sakit langsung bergegas pergi ke rumah, pulang ke rumah, bawa buah-buahan, nengok orang yang sakit. Ternyata luar biasa fadilah menengok orang yang sakit ini, karena adalah magnet turunnya rahmat dan berkah. Makanya ketika kita melihat atau mendengar saudara kita sedang sakit, langsung bergenok. Itu adalah magnet turunnya rahmat dan berkah bagi orang yang mau mengurus orang sakit dan orang-orang yang mau menengok orang sakit. Itu perkara yang ketiga. Sampai Jibril ingin dirubah jadi manusia, sebab manusia bisa menengok orang sakit. Perkara yang keempat yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia, sebab manusia tak bisa watasyi'il jenazah, bisa mengiring jenazah, bisa mengantar jenazah ke pekuburan. Berarti mengiring jenazah ke pekuburan itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Sampai Jibril ingin dirubah menjadi manusia.
mengiring jenazah itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa, karena itu penghormatan terakhir untuk saudara kita. Makanya ketika Rasulullah beres melaksanakan sholat berjamaah, Rasul selalu menghadap ke kanan seperti ini. Beres berjamaah menghadap ke kanan. Tujuannya apa? Untuk memantau para jamaah yang biasa sholat berjamaah. Jikalau nggak ada itu ditanyain. Makanya saya sering hadapkan seperti ini, nanya, Pak Ajat kemana? Itu Rasul seperti itu. Motokopi. Sibuk. Itu tugasnya seperti itu. Hadapkan itu ngontrol jamaah, takut ada yang tidak Rasul seperti itu. Wahai jamaah, si pulang bin pulang kemana? Rasul, beliau sedang sakit. Langsung Rasul mengumumkan, ya masyarakat jamaah, siapa yang mau ikut menengok orang sakit? Langsung bakar, saya ketat Abu Bakar. Bahkan ketika Rasul mengumumkan siapa yang mau mengiring jenazah, Abu Bakar lagi, saya. Karena Abu Bakar mengetahui menengok orang sakit, mengiring jenazah ke kuburan itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Beda jeung kurang, hei, sangat rek ngomong jelema geuning gila nyumput kali. Nyumput kurang, benar enggak? Lalu ditanya hengkah supaya, tapi kada ayo tugasnya seperti itu. Mengiring jenazah ke kuburan itu sungguh sangat luar biasa. Sampai Jibril ingin dirubah menjadi manusia, karena manusia bisa mengiring jenazah ke kuburan, berarti fadilah sangat luar biasa. Ketika manusia mau dan mampu mengiring jenazah ke kuburan, luar biasa. Perkara yang kelima yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia, sebab manusia bisa wasakyal ma'i, manusia bisa memberikan minum orang yang haus, manusia bisa memberikan makan orang yang lapar. Berarti Jibril mengetahui orang yang dermawan itu fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Makanya ketika kita kedatangan tamu, idza dakhala al-dhaif 'alal qaum dakhala birizqihi. Ketika kita kedatangan tamu siapa saja, mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang kaya, yang miskin, ketika dia datang ke rumah kita, birizqihi, membawa rezekinya. Maka ketika tamu kita suguhi makanan, ketika tamu kita suguhi minuman, si makanan itu kita makan, si minuman itu diminum sama tamu. Makanan dimakan oleh tamu, minuman diminum oleh tamu. Makanan milik kita, minuman milik kita. Ketika diminum dan dimakan oleh tamu, itu jadi rezeki tamu. Apa fadilahnya? Wa idza kharaja bi maghfiratin dzunubihim. Ketika si tamu itu keluar dari rumah kita, keluarnya tamu itu membawa ampunan dosa-dosa untuk kita. Alhamdulillah. Cukup alhamdulillah dan mereka nyembuhan sih. Alhamdulillah. Tapi dia tamu di kepala kurang tamu. Tadi berengi, tadi berengi tamu udah basuh. Tapi gini tamu dia masuki mau uang sah ayat di ayat benar tak? Kayak itu orang dermawan sungguh sangat luar biasa fadilahnya, sampai Jibril ingin dirubah menjadi manusia. Perkara yang keenam yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia, sebab manusia mah wasulhi bainal isnaini, sebab manusia mah bisa mendamaikan saudaranya yang sedang berseteru. Manusia bisa mendamaikan orang yang sedang berseteru, berarti mendamaikan tetangga kita cekcok berseteru itu fadilah sungguh sangat luar biasa. Makanya Pak Ajat ketika dijadikan RT itu sebagai sarana ujian, salah satunya mendamaikan tetangga kita yang seru. Sebab
innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu, karena ternyata mendamaikan orang yang sedang berseteru itu padilahnya sungguh sangat luar biasa. Apalagi RT, singkatan dari rukun tetangga. Ketika ada tetangga yang gak rukun, maka tugasnya Pak RT untuk mendamaikannya. Alhamdulillah. Kumaha lamun RT nak ribut bae, berarti RT nak lain rukun tetangga, tapi ribut terus. Kumaha RT ribut bae, berarti ribut tetangga, tapi ribut terus. Bekas ribut terus kan dengan ribut terus. Kali itu nggak ribut. Apa isi kapan RT RW? Jadi mendamaikan itu luar biasa. Jadi ketika kita mendengar jamaah kita ada yang berseteru, damaikan itu sebagai sarana ujian dan ladang amal. Jangan kita kompor-komporin. Kadang-kadang kita mah enak tuh kalau ada yang sedang berseteru sekalian kita kompor-komporin. Itu yang dinamakan provokator. Layak ulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. Naudzubillahi min dzalik. Perkara yang terakhir, perkara yang ketujuh yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia, sebab manusia itu bisa ikramil jari wal yatim, sebab manusia bisa memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Berarti Jibril mengetahui fadilah yang sangat luar biasa ketika manusia mampu dan mau memuliakan tetangganya dan memuliakan anak yatim. Sampai kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Salah satu wasilah untuk mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa, muliakan tetangga kita. Jangan sampai kita berseteru cekcok dengan tetangga kita, sebab kalau kita susah, ketika kita dilanda kesulitan, siapa lagi yang akan menolong kalau bukan orang terdekat, yaitu tetangga kita. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 perkara yang membuat Jibril ingin dirubah menjadi manusia. Pertama, manusia bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, manusia bisa kumpul dengan orang-orang berilmu. Yang ketiga, manusia bisa menengok orang sakit. Yang keempat, manusia bisa mengirim jenazah. Yang kelima, manusia bisa memberikan minum orang yang haus, memberikan makan orang yang lapar. Yang keenam, manusia bisa mendamaikan saudaranya yang sedang berseteru. Dan yang ketujuh, manusia bisa memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Itulah 7 perkara yang membuat Jibril berharap ingin dijadikan manusia. Kalau seandainya kita sebagai manusia mampu melaksanakan 7 perkara ini, maka yakin kita sebagai tergolong atau termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, sehingga di alam dunia kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, di akhirat kita akan mendapatkan keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.